Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, Bapa pemilik kehidupan kami. Sungguh tak terbatas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak dapat kami selami setiap kesetiaan-Mu. Sekalipun kami penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan, tetapi Tuhan senantiasa mengasihi kami dan menyayangi kami. Tuhan, saat ini kami rindu disapa, diingatkan dan disadarkan oleh firman-Mu. Tuhan, kami percaya kiranya kemampuan, kekuatan, dan hikmat daripada-Mu saja dapat menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong kami ya Tuhan, memampukan kami menjadi pendengar yang baik, dan sekalipun hamba-Mu yang akan memperdengarkan, Tuhan juga berkati. Ini doa kami ya Tuhan, bersabdalah sebab kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Perikop pembacaan, faidah daripada menuntut hikmat. Firman Tuhan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus, dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amin firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Nya. Dari pembacaan kita, saya menyimpulkan dalam satu tema, yaitu Tuhan sumber hikmat dan pengetahuan. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan, saya mau bertanya kepada kita, apakah kita sudah
mempunyai hikmat? Apakah kita sudah memiliki hikmat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita? Seringkali di dalam kehidupan ini, kita begitu fokus dengan keadaan duniawi, dengan segala yang ada di dunia, tetap kita melupakan hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat disebut juga sebagai kebijaksanaan, kearifan, dan pengetahuan. Disebut juga dengan kepandaian ataupun mengetahui segala hal atau banyak hal di dalam kehidupan. Nah, saya mau bertanya bagi kita, mengapa kita harus berhikmat? Sederhana saja di dalam sepanjang kehidupan yang kita jalani, mengapa kita harus berhikmat? Karena hikmat itu adalah satu-satunya kunci bagi kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Dengan hikmat kita tahu bagaimana membedakan hal yang buruk dan yang baik. Dan dengan hikmat kita tahu bahwa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah tidak? Sudah sesuai dengan firman-Nya ataukah tidak? Nah, mari kita melihat di dalam firman Tuhan yang telah kita baca. Di situ dikatakan bahwa, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku, memperhatikan hikmat, mencenderungkan hati kepada kepandaian, dan berseru pada pengertian, serta mencari dengan seperti mencari perak, dan mengejar seperti harta terpendam, maka kita akan memperoleh pengertian dari Tuhan." Nyata dari firman Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan memberikan hikmat dan dari mulutnya datang kepandaian. Dari firman Tuhan ini, sekiranya setiap kita orang percaya, kita memiliki hikmat di dalam kehidupan. Kita berusaha mencari, kita berusaha memperoleh, dan kita berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika saat itu kita merasakan bahwa ternyata manfaat dari hikmat itu luar biasa. Dari hikmat kita belajar bahwa kita tidak baik bila kita senantiasa hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, tidak mengikuti firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari firman ini sekiranya senantiasa mengingatkan kita bahwa di dalam menjalani kehidupan, tidaklah utama untuk mengutamakan jabatan, tidaklah utama ketika kita mengutamakan harta, kekayaan, materi, dan sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah hikmat. Ketika orang mempunyai hikmat, disitulah dia akan mendapatkan segalanya. Seperti kisah seorang Raja Salomo yang kemudian meminta kepada Tuhan hikmat, namun Tuhan menambahkan kepadanya segala yang dia dapatkan di dalam kehidupan. Tuhan memberikan kekayaan, kehormatan, jabatan, dan sebagainya. Di situ kita sadar bahwa ternyata dari hikmat itu kita dapat memperoleh segala sesuatu. Dikatakan dari firman Tuhan bahwa dengan hikmat kita senantiasa akan berjalan di dalam jalan yang benar. Kita hidup dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kejujuran dalam kehidupan ini. Sehingga saudara-saudari, mari kita terus percaya bahwa kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa menjalani kehidupan tidak hanya dengan hal duniawi, tetapi kita menjalani kehidupan sungguh-sungguh dengan hikmat daripada Tuhan. Amin, firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan, sekiranya kita dimampukan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan ini. Kita berdoa. Syukur kami senantiasa naikkan kepadamu ya Allah, untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Waktu yang indah, kesempatan indah kami boleh pakai untuk membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Dari firman ini ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa tidak hanya mengutamakan hal duniawi, tidak hanya kami hidup dengan sia-sia,
tidak kami hidup dengan perbuatan dosa, melakukan pelanggaran, tetapi sekiranya kami hidup dengan memperoleh hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan dengan penuh hikmat dan pengetahuan, karena kami percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber hikmat dan pengetahuan bagi kami. Dari hikmat dan pengetahuan ini memampukan kami untuk senantiasa menjalani kehidupan dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syukur kami kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.